Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Bangsa yang memujanya, Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwa Oke, hari ini kita sebenarnya akan membahas juga tentang beberapa hal yang terkait tentang PSI Pendidikan, yang disingkat PSI Pendidikan, kita biasa menyebutnya dengan Pendidikan Sosialis Indonesia. Saya Bung Cokro sebagai host saat ini, dan bersama saya ada Ketua Umum dari Pendidikan Sosialis Indonesia atau disingkat PSI Pendidikan, Bapak Agustansil Syahrusyah. Biasa kita memanggilnya Bung Ibong gitu ya. Selamat datang Bung Ibong. Terima kasih hari ini sudah datang. Kita akan membahas sebenarnya beberapa hal yang terkait tentang PSI Pendidikan gitu ya. Banyak anak-anak muda nih sekarang ini banyak aware tentang sosialisme. Tapi sedikit sekali orang-orang yang mengerti. Kalau kita melihat di Google dan lain-lain, banyak juga berita-berita yang hoax mengenai sosialisme gitu ya. Sekarang kita akan membahas nih awalnya tentang sejarah PSI di awalnya. Waktu itu Sultan Syahrir yang memimpin sebagai ketua umum PSI saat itu. Itu sejarahnya seperti apa sih Bung Ibong? Kenapa akhirnya Sultan Syahrir akhirnya membuat menjadi ketua PSI saat itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSI Syahrir, ya, Sultan Syahrir, itu artinya Partai Sosialis Indonesia. Partai Sosialis Indonesia itu adalah partai kader, karena partai yang merupakan wadah tempat pendidikan politik. Dan itu tetap dipertahankan sampai akhir hayatnya, ketika dibubarkan oleh Bung Karno. Nah itu awalnya memang dari tahun 1931, ya, di mana waktu itu Partai Nasional Indonesia yang tadinya awalnya Perserikatan Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno tahun 1927, itu pada saat Bung Karno ditahan, Mr. Sartono membubarkan PNI Partai Nasional Indonesia. Pada saat itu Bung Hatta di negeri Belanda sedang sekolah. Bung Syahrir ke negeri Belanda mau sekolah. Kemudian Bung Hatta dan Bung Syahrir itu
mengatakan bahwa Bung Hatta bilang sama Bung Syahrir, coba karena Bung Syahrir baru mau mulai, balik dulu ke Indonesia, pertahankan dulu PNI, jangan jadi dibubarkan. Karena itu untuk sebagai alat perjuangan kita. Tapi kemudian Bung Hatta bilang, begitu saya selesai sekolah, kita gantian. Saya balik ke Indonesia, Bung Syahrir ke negeri Belanda. Akhirnya Bung Syahrir balik ke Indonesia, tapi udah keburu dibubarkan, dan Mr. Sartono membentuk Partindo. Nah, sama Bung Syahrir, karena bau-bau PNI ini masih ada, itu dipertahankan, tapi bukan partai, tapi Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, disitulah banyak tokoh-tokoh yang memang berjiwa pendidik. Jadi di situ tumbuh, berkembang PNI Pendidikan. Di mana pada saat itu tokoh-tokohnya tuh sempat tahun 30-an itu ditangkap, diasingkan ke Digul. Jadi kalau kita bicara tentang pergerakannya dari PNI Pendidikan ini, itu mereka memperjuangkan Indonesia merdeka. Kemudian pada saat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, itu sekitar tanggal 3 November itu ada maklumat X yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Bung Hatta tentang BPKNIP yang menjadi lembaga perwakilan. Kemudian ada keluar juga SK tentang pendirian partai-partai politik. Nah, pada saat itu Bung Syahrir dan kawan-kawan ini mau mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Jadi dari PNI Pendidikan itu menjadi Partai Sosialis Indonesia. Tapi pada saat itu sudah keduluan Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin membuat partai namanya Partai Sosialis Indonesia, disingkat PARSI. Jadi Bung Syahrir membuat PARAS, Partai Rakyat Sosialis. Tapi karena waktu itu Bung Syahrir juga sibuk sebagai Perdana Menteri, gitu. Kemudian dianjurkan untuk, karena keduanya menyatakan sebagai sosialis, supaya digabung. Sehingga pada 19 Desember itu digabunglah PARSI dengan PARAS menjadi Partai Sosialis. Tapi dalam perjalanannya justru Bung Syahrir ini sering dirongrong oleh partainya sendiri. Karena dari ex-PARSI itu menjadi sayap komunis dari Partai Sosialis. Sementara yang ex-PARAS ini sayap sosialis dari Partai Sosialis. Sehingga pada tanggal 12 Februari 1948, sayap sosialis dari Partai Sosialis yang tadinya PARAS, yang sebelumnya PNI Pendidikan, itu memisahkan diri membentuk Partai Sosialis Indonesia. Sementara yang sisanya yang Partai Sosialis ini, setelah ditinggal pergi oleh sayap sosialisnya ini, kemudian mereka bergabung ke FDR, Front Demokrasi Rakyat, kemudian akhirnya bergabung ke PKI, dan ikut Madiun Affair. Pemberontakan Madiun di tanggal 18 September 1948. Gitu ikhwalnya. Dari PNI Pendidikan. Nah, ini terbawa terus di PSI ini menjadi partai kader. Karena dipentingkan untuk pendidikan kesadaran rakyat. Iya. Oh, berarti itu sejarahnya cukup panjang ya sebelum PSI Syahrir ada gitu ya. Oke. Kalau kita melihat, kalau tadi Bung Ibong kan menjelaskan bahwa ini kan partai kader yang bagaimana membina dalam bidang pendidikan dan lain-lain. Kami juga tahu nih beberapa hal, ada beberapa nama gitu ya yang untuk menggait anak-anak muda ini cukup masif di era itu. Salah satunya adalah Bapak Johan Syahruzyah. Gitu ya, beliau salah satu yang banyak mengkader anak-anak muda di era itu untuk masuk di PSI gitu saat itu. Sebenarnya bagaimana ya untuk di era itu untuk bisa menggait anak-anak muda agar mereka interest, agar mereka tertarik terhadap ideologi sosialis dan juga mereka bisa bergerak membuat sesuatu untuk Indonesia di era itu. Karena kan saat itu tidak secanggih sekarang gitu ya, yang ada WA group atau ada telekomunikasi juga waktu itu kan sangat sulit sekali. Tapi bisa dengan masif gitu ya untuk bisa menggait anak-anak muda,
itu eranya seperti apa ya Bung Ibong? Boleh dijelaskan kepada kami? Ya dulu itu jualannya gitu ya, itu gerakan kiri itu militan gitu ya, revolusioner. Jadi waktu itu bagaimana menyuntikkan keberanian dan memberikan tantangan pada kaum muda gitu ya, bahwa bergerak secara berani gitu ya, ikhlas, jujur gitu ya. Itu jadi satu pegangan gitu dalam membuat partai itu. Sehingga waktu itu berhasil ngumpulin orang-orang muda dari guru, dari sekolah-sekolah gitu ya. Itu orang-orang umur sekitar 20-an. Jadi zaman dulu itu politik itu persoalan kaum muda gitu ya. Jadi sekarang ini kaum muda tuh harus bangkit. Jadi jangan melihat bahwa politik itu urusan orang tua gitu. Itu jadi karena politik itulah yang ngatur kemana republik ini akan berjalan, bergerak. Ya. Jadi meskipun kaum muda itu tidak di partai politik, tapi tetap harus kritis. Jadi harus tetap menjadi watchdog, gitu, penjaga pemerintah ini. Jadi itulah yang dibangkitkan sehingga orang-orang muda itu senang gitu, bahwa menjadi bagian yang militan gitu ya, tertantang gitu keberaniannya gitu. Jadi mereka tertarik gitu. Bukan satu hal yang monoton, dogmatis, feodal, karena Partai Sosialis Indonesia itu anti feodalisme. Jadi yang diperjuangkan itu adalah jiwa kemanusiaan dan solidaritas kemanusiaan. Jadi disitulah orang merasa bahwa wah ini kayaknya tempat yang cocok buat kita gitu. Karena nggak ada batas antara tua muda gitu. Jadi semuanya berpegang pada kaidahnya masing-masing gitu. Jadi bahkan di antara orang-orang tua pun mereka kalau berdebat itu luar biasa dahsyatnya, tapi selalu menjaga kesantunan gitu. Ini yang kita rindukan gitu ya. Karena sekarang ini kan suasana itu sudah membuka orang untuk bebas berbicara gitu. Nah, itu yang bagaimana itu menjaga supaya perdebatan-perdebatan itu tetap pada kaidah yang santun, tidak melakukan karakter assassination gitu ya. Jadi orang tuh kalau misalnya ya, dia melakukan sesuatu bohong, itu harus malu sama dirinya sendiri gitu. Bahwa jalan larinya tuh harus buat bohong gitu. Dimana kalau udah bohong tuh yang tahu cuman dirinya sama Tuhan. Itu jalan lari yang pengecut. Itu yang diinikan oleh kaum muda. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, selain tokoh-tokoh yang mengkader anak-anak muda, selain Bapak Johan Syahruja, ada siapa lagi di era itu yang ikut bergerak untuk mengkader anak-anak muda di era itu? Itu banyak ya, gitu. Karena mereka tuh saling mengisi gitu. Jadi ada Tobing, ya, ada Demyati, ada Daino, ada Subadio Sastro Satomo, ya, ada Murgianto, gitu. Itu terus sampai di masa reformasi pun juga tempat bertanya dan juga tempat diskusinya anak-anak muda. Pertanyaan selanjutnya nih, Bung Ibong. Kenapa sih sekarang menurut Bung Ibong gitu ya, kenapa PSI pendidikan ini harus muncul kembali di era generasi milenial dan generasi Z saat ini gitu? Apa sih yang mendasari Bung Ibong sebagai ketua umum dari pendidikan sosialis Indonesia, atau kita singkat PSI Pendidikan, untuk muncul kembali? Karena kita kan melihat sebenarnya sudah banyak organisasi-organisasi di era sekarang gitu ya. Apalagi ini kita declare sekarang di tanggal 12 bulan 2 gitu ya, 2021. Itu angka yang cantik menurut saya gitu. Kenapa Bung Ibong sebagai ketua umum mendeklar tentang itu? Apa pentingnya sih untuk generasi muda di era sekarang untuk itu? Ya. Baik, kalau kita menilik undang-undang tentang peraturan perundang-undangan tentang partai politik, tentang pemilihan umum segala macamnya, itu sebetulnya kita tuh tidak berjalan ke arah yang benar gitu ya. Jadi partai politik yang diinginkan, dibutuhkan oleh bangsa ini itu adalah untuk menjadi wadah pendidikan politik warga negara gitu ya.
Tapi dengan persyaratan-persyaratan yang begitu sulit ya, dan itu butuh biaya begitu besar, itu hanya orang berduit yang bisa membuat partai. Orang berduit pun mau keluar uang itu, hanya berpikiran kalau itu bisa balik modal plus untung gitu ya. Jadi dulu tuh, zaman dulu orang tuh ke politik itu karena punya jiwa kenegarawanan, jiwa politik untuk mikir bangsa dan negara. Dia punya gagasan-gagasan bagaimana memakmurkan rakyatnya gitu ya, cara apa gitu segala macam. Nah, sekarang ini akhirnya orang tuh menggunakan partai ini jadi kayak alat menuju kekuasaan gitu. Dimana nanti di situ yang akan mempengaruhi peraturan perundang-undangan ya, yang terus akan menguntungkan bisnisnya. Ini mencemaskan. Dan kita perlu membangkitkan kesadaran kaum muda. Karena nanti ini yang akan mimpin republik ini kaum muda. Dan yang akan mewarisi hutang-hutang, kesulitan-kesulitan itu nanti kaum muda sekarang ini. Maka itu kita bikin, karena kita sulit ya membuat partai ya. Jadi kita membuat pendidikan sosialis Indonesia. Karena usaha-usaha untuk melakukan pendidikan politik itu tidak boleh terhenti hanya gara-gara tidak bisa bikin partai. Jadi itu mengapa saat ini Bung Ibong kembali untuk menggait anak-anak muda di era generasi milenial dan generasi Z khususnya ya. Jangan sampai anak muda tuh terbobokkan dengan game, dengan macam-macam gitu ya. Akhirnya lupa. Sebab zaman dulu itu Bung Karno, Bung Hatta masih muda juga. Yang mulainya itu kan mereka 20-an juga. Jadi mereka tuh dari muda tuh sudah bacaannya tuh sudah, jadi mereka tuh sudah terlatih membaca bacaan-bacaan yang berat gitu ya, yang punya efek untuk bangsanya gitu. Jadi orang juga harus siap-siap untuk memilih bacaan, beraktivitas gitu macam. Itu harus disiap-siapkan ke arah situ gitu. Jadi jangan, wah saya ikut mengalir seperti air. Jangan. Kita harus mengalirkan sendiri air ini mau kemana gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih untuk Bung Ibong, coba kasih masukan kepada kami anak-anak muda, mengapa kita harus ikut kepada organisasi pendidikan sosialis Indonesia saat ini? Tolong dijelaskan ke kami, mengapa kami perlu itu? Mengapa kami membutuhkan pendidikan-pendidikan tentang itu? Anak muda itu kan orang-orang yang kreatif dan belum banyak beban. Jadi silakan berbuat sebanyak-banyaknya. Harus dicoba segala sesuatunya gitu. Jangan takut gagal, takut ini, takut itu segala macam ya. Tapi ayo. Tapi tujuannya sama, satu gitu ya. Untuk bagaimana nih membangun bangsa ini gitu. Jadi harus membuat exercise gitu untuk menajamkan pikirannya, untuk mengetahui segala macam. Nah, ini mana yang memberikan celah seperti itu yang udah ada sekarang ini. Itu yang kami agak galau gitu ya, sehingga merasa kita perlu bikin seperti ini. Sehingga orang muda itu bisa bangkit ya, bisa melakukan exercise gitu ya. Dan bisa belajar ya, dan juga kebentur tuh nggak apa-apa biasa. Tapi yang penting tuh bahwa asah keberanian. Dan setiap orang tuh harus menjalankan, tuh harus sejalan ya. Tumbuhnya pengetahuan ya, terus bertambahnya pengalaman ya. Itu harus sejalan dengan pematangan jiwanya gitu. Sehingga dia ditopang oleh kematangan jiwa yang cukup. Nah, apa-apa yang instan itu cepat jatuh. Nah, kita mau berproses gitu ya untuk pendidikan politik ini gitu. Sehingga nanti orang-orang anak-anak muda ini, orang-orang muda ini bisa teguh pada satu ininya dengan ditopang oleh kekuatan jiwanya gitu. Terima kasih sebelumnya Bung Ibong. Kawan-kawan, nanti kita akan juga ada pembicaraan kedua gitu ya, dengan narasumber yang menarik juga. Nanti kita akan saksikan pembahasan yang menarik tentang
PSI Pendidikan gitu, atau kita selalu menyebutnya Pendidikan Sosialis Indonesia. Kita akan stay tune terus di sini, kita akan bahas selanjutnya dengan narasumber yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Putih tulangku bersatu dalam semakku. Indonesia merah darahku, putih tulangku bersatu dalam semakku. Kebiar melangi jingga. Indonesia merah darahku, putih tulangku bersatu dalam semangatmu. Kebiar melangi jingga. Indonesia merah darahku, putih tulangku bersatu dalam semangat. Indonesia merah darahku, putih tulangku bersatu dalam semangatmu. Kebiar melangi jingga. Oke, kawan-kawan, kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih detail lagi, lebih panjang lagi gitu ya tentang PSI Pendidikan, Pendidikan Sosialis Indonesia. Bersama saya sudah ada di sebelah saya Bapak Kemal Taruk. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina dari Pendidikan Sosialis Indonesia yang biasa disingkat PSI Pendidikan. Selamat datang. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai sebenarnya kawan-kawan. Kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya perbedaan ya Bung Kemal tentang sosialis dengan komunis. Karena di era sekarang ini sering banyak yang salah. Karena juga kita lihat di era Pak Harto gitu ya sebagai pemimpin selama 32 tahun
banyak orang-orang yang salah mempersepsikan gitu ya tentang sosialisme dan komunis. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Ya, terima kasih Bung Cokro. Itu bukan zaman sekarang, dari dulu banyak yang salah itu ya. Jadi komunis sama sosialis suka ditukar-tukar gitu. Kalau sosialis itu ya komunis gitu kan. Komunis itu ya sama aja dengan sosialis. Itu orang bingung kalau memang tidak mempelajari ya, itu karena itu kita bikin pendidikan sosialis Indonesia itu dalam rangka kita kenal. Singkatnya, sosialis itu musuhnya komunis. Udah gitu aja kalau mau simpel. Ya. Jadi kalau bilang berbeda, orang boleh berbeda tapi nggak musuhan. Ini bukan hanya beda, ini musuhnya gitu dan mau dihabisin sama komunis gitu. Sementara sosialis tidak pernah bersikap memusuhi komunis, mau dihabisin. Jadi itu beda prinsip ya. Oke. Nah, kalau mau ditarik buktinya begini, gampang aja. Zaman era Orde Baru Soeharto ya, dengan apa ya, lembaga militernya itu sering disebut bahaya laten kiri adalah komunis, bahaya laten kanan adalah sosialis, dan kadang-kadang disebut PSI Masyumi. Jadi oleh rezim Soeharto waktu itu sudah dibikin itu di dua kutub yang berbeda gitu ya. Dan semuanya musuh Orde Baru zaman itu. Ya. Tapi ditarik mundur lagi, zaman Bung Karno, yang pada waktu itu Bung Karno memilih suatu pilihan politik, mendekatkan diri dengan Partai Komunis. Itu kawan perjuangan beliau, Bung Syahrir, Bung Hatta, Bung Karno, yang pernah ada satu foto bertiga. Itu Bung Syahrir dicemplungkan ke penjara Madiun yang Bung Ipung pernah nengokin itu ke sana. Jadi dia musuh komunis menjadi temannya Bung Karno saat itu ya. Partai Sosialis Syahrir jadi musuhnya. Buktinya dicemplungin ke penjara, itu benar-benar musuhan gitu ya. Iya. Jadi kalau mau ditarik cerita panjang lagi ke sejarah komunisme dan sosialisme sebagai satu ajaran atau ideologi itu agak panjang ya. Jadi kita harus lihat ke sejarah Eropa Barat pada waktu itu, di mana tokoh-tokoh pendiri Republik ini, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir itu sekolahnya di Barat. Disitulah beliau-beliau bertemu dengan ideologi yang sedang bertempur antara sosialis dan komunis, dan lalu dibawa ke Indonesia. Ya, turunannya masih bertempur juga gitu ya. Kadang-kadang Bung Ipong tadi cerita juga mengenai pemberontakan PKI Madiun sebagai pemisahan dari sayap sosialis Syahrir gitu ya. Jadi udah dari dulu itu memang pecah ya. Pemahaman mengenai bagaimana menerapkan pendekatan sosialisme itu diinterpretasikan secara berbeda, dan kadang-kadang istilahnya dipakai gonta-ganti gitu. Yang negara komunis nyebut dirinya negara sosialis gitu. Tapi nggak pernah ada negara sosialis menyebut dirinya negara komunis. Berarti kan negara sosialis demokrat Skandinavia nggak pernah menyebut dirinya kami negara komunis. Tapi kalau negara komunis, Cina, Korea Utara, Kuba, kadang-kadang ini partai komunis tapi kami negara sosialis. Jadi itu karena dia sebenarnya mengambil nilai-nilai sosialisme, tapi diterapkan dalam cara berpolitik dengan menggerakkan pendekatan secara massa gitu ya. Ya panjang kalau ditanya nanti habis waktunya ngomong gitu. Nah, kalau ditarik tadi kan Bung Kemal selalu berbicara tentang sejarah sebelumnya. Bagaimana kalau dengan Hos Cokroaminoto? Karena Hos Cokroaminoto kan juga sempat membuat buku yang cukup menarik tentang sosialisme Islam gitu. Nah, itu seperti apa Bung Kemal? Saya terus terang belum membaca dalam sejarahnya Hos Cokroaminoto. Tapi saya pernah ketemu buku, judulnya, covernya adalah Sosialisme Islam. Nah, di sini kedudukan pendidikan sosialis ya. Karena ini bukan ideologi mati yang lalu kita ajarkan kayak dogma gitu ya. Ini interpretasi saya ya. Kalau Anda baca hubungan-hubungan sosial di dalam yang diatur oleh ajaran agama Islam, itu nilai-nilai universalnya adalah nilai-nilai sosialisme.
Jadi tidak heran gitu kalau ada dari kelompok yang istilahnya dengan berangkat dari keyakinan agama Islamnya menemukan nilai-nilai itu, dan nilai-nilai itu secara non Islam dikenal sebagai sosialisme. Jadi supaya tidak eksklusif, ini menjadi Islam sentris gitu ya. Saya memahami Al-Saqaf menyebutkan sebagai sosialisme Islam, di mana sosialisme itu ada di dalam Islam dan ada unsur Islam yang bisa dipakai di sosialisme, di mana di pendidikan sosialis tidak pernah menjadi masalah itu, karena tidak hanya dengan Islam ya, sebenarnya dengan negara lain, negara Kristen itu juga sosialis Kristen juga banyak, Katolik di Amerika Latin itu juga banyak pastor-pastornya yang punya keyakinan sosialisme gitu ya. Jadi itu juga ada nilai-nilai sosialisme yang sifatnya universal ya. Sebagai nilai, dia sebuah nilai yang dipahami menghargai kemanusiaan, keadilan sosial, ya, tidak menindas, tidak berbuat kejam, tidak memanipulasi orang, menipu dengan propaganda, begitu ya. Itu salah satu di ajaran agama manapun, kalau mau dicari ketemu itu. Jadi kalau mau Bung Joko senang mempelajari itu, nanti bisa ada Kristen, sosialisme Kristen, sosialisme Buddha, sosialisme Konfusius. Saya rasa kalau mau didalemin, saya yakin ketemu itu. Iya. Oke. Karena sisi itu bisa ditarik gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bung Kemal. Bung Kemal di posisi sekarang di Pendidikan Sosialis Indonesia sebagai Ketua Dewan Pembina. Mengapa sekarang dibuatnya itu sebagai organisasi? Mengapa tidak didirikan atau dibangkitkan kembali sebagai partai seperti di era dahulu? Ya. Terima kasih. Partai Sosialis Indonesia Syahrir 1948 yang 12 Februari 48 itu secara organisasi partai belum pernah bubar. Jadi secara organisasi partai itu yang dijamin Undang-Undang Dasar berserikat, berkumpul itu diperbolehkan, dia pernah bubar. Secara sepihak pada masa itu oleh pemerintahan Soekarno dibubarkan. Tapi dibubarkan itu sebagai organisasi belum bubar, karena kan kok di organisasi bubar ada kongres dan sebagainya. Jadi secara internal organisasi Partai Sosialis Indonesia Syahrir 1948, saya sebut lengkap begitu, dia masih ada. Cuma kalau kita hidup di zaman sekarang, karena kita tuh juga menghormati hukum dan negara Republik Indonesia, kita tidak ada niat untuk makar, untuk membuat alternatif gerakan dan sebagainya. Ibaratnya SIM itu, saya tuh bisa nyopir dari tombol 8 gitu ya, ada ini SIM-nya. Tapi kalau saya sekarang bawa SIM 48 nyopir di jalan ketemu polisi, ya saya ditilang lah. Ini nggak berlaku lagi nih. Loh, supaya berlaku gimana Pak? Ya ada ujian, ada ikut ngambil lagi di Samsat gitu kan. Nah, partai juga begini, kalau mau hidup lagi Partai Sosialis Indonesia 48 sekarang, ya harus ikut ujian, ikut daftar, dan begitu dilihat, ya terus terang kayak kami gini, wah nggak keluar lah ini, kita begitu. Ya udahlah, ya nggak bisa nih kita untuk mengikuti, kita juga menghargai hukum yang sedang berlaku ya. Ya kalau kita agak nggak puas ya barangkali lewat jalur hukum juga gitu ya, supaya ini kita tertib ya. Tapi selama ini berlaku ya itu berjalan, nggak bisa. Tapi kan kita nggak mau berhenti karena nggak bisa, SIM-nya nggak berlaku, kita nggak nyopir lagi kan, nggak begitu. Ya pakai cara lain lah, kita naik motor boleh kali, naik pedati boleh kali kan, naik kuda boleh kali kan. Yang penting kan perjalanan. Ini kita lalu buat organisasi yang kalau di secara hukum kita registrasikan sebagai perkumpulan, tapi judulnya adalah Pendidikan Sosialis Indonesia, karena kita sesungguhnya lebih ke pendidikan politiknya ketimbang kita memerlukan suara atau mengambil posisi di dalam kekuasaan. Bukan itu saat ini. Pendidikannya yang diutamakannya. Buat kami cukup ini. Berarti lebih ke pengkaderan ya, untuk pengkaderan ya, boleh kita sebut begitu. Ini juga gitu, sehingga percakapan seperti ini yang kita lebih hargai ya. Ketimbang saya dapat vote-nya Bung Joko. Oke. Istilahnya.
rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling berbagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bung Kemal, kita kan tahu sendiri bahwa di Indonesia itu kita memakai dasarnya itu sebagai Pancasila, gitu ya. Banyak ini pertanyaan dari anak-anak muda juga kepada kita, gitu ya. Apakah Pancasila itu sosialis? Karena banyak yang ada di Google dan lain-lain menganggap bahwa Pancasila itu bagian dari ideologi sosialis. Nah, menurut pendapat Bung Kemal seperti apa? Nah, ini terpaksa saya minta tolong. Kalau ini ada penonton YouTube, ada di internet, coba aja cari bukunya Sultan Syahrir, judulnya Perjuangan Kita, pakai ejaan lama. Perjuangan Kita. Tipis. Jadi kalau dibaca juga agak lelah ya.
Kalau dibaca isinya, itu sungguhnya kalau saya boleh bilang ya, ini kita dalam rangka pendidikan jadi kita boleh berdiskusi ya. Itu sungguhnya secara tidak langsung penafsiran Syahrir tentang nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Jelas di situ banyak sekali kata-kata, ada mungkin 5-6 kata-kata tentang kemanusiaan. Jadi langsung nyambung dengan sila kedua, kemanusiaan adil beradab. Agenda bahwa keadilan sosial itu di depan. Sosialisme adalah menuju keadilan sosial. Jadi ini sudah interpretasi tidak ditulis begitu, tapi kata-kata maknanya dari situ. Lalu mengenai demokrasi, Syahrir menyebut ini sosialisme kerakyatan, artinya itu berakar pada kehidupan, saya pakai kata-kata saya sendiri, budaya rakyat Indonesia. Karena itu kita tidak sama dengan sosialisme barat. Itu sosialisme kerakyatan, rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu apa sih budaya tradisinya? Musyawarah. Itu udah di mana-mana kita tahu lah itu, kita di mana-mana itu di tingkat paling kecil rukun tetangga, rukun warga, bukan organisasi tetangga, bukan rukun. Ya. Jadi yang dicari musyawarah. Ya. Jadi demokrasi yang ditafsirkan Syahrir adalah demokrasi yang bermusyawarah. Jadi sungguhnya Pancasila di situ. Malah apa ya? Voting demokrasi dengan suara itu tidak ada di tulisannya Syahrir. Padahal dia kalau mau dibilang sosialisme itu merujuk pada Barat yang itu adalah berdasarkan umumnya melakukan gabungan suara. Tapi tidak ada. Lalu terhadap ketuhanan yang Maha Esa, sosialisme ini sangat longgar terhadap kehidupan beragama. Itu salah satu hal yang membedakan dengan komunisme. Karena orang punya keyakinan terhadap supreme being, kekuatan yang tertinggi itu nanti mengganggu tujuan revolusi proletariat gitu lah kira-kira ya. Jadi semua harus fokus ke revolusi proletariat, jadi nggak ada itu keyakinan yang lain dari itu. Dan untuk itu lembaga agama itu juga ditiadakan gitu. Jadi itu pendekatan sosialisme tidak berpikir seperti itu. Karena kita yakin bahwa di keyakinan agama universal ini ada nilai-nilai sosialisme yang bisa ditemukan oleh si individu tadi sebagai pribadi. Tapi pada waktu kita bersama-sama, Bung Joko agamanya apa, saya agamanya apa, ada sosialisme juga ya, saya juga punya sosialisme. Di situ kita bertemu. Iya. Jadi tidak ada masalah di soal agamanya. Jadi di bukunya tulisan Syahrir juga kita tidak akan memisah-misahkan dari keyakinan ras dan agama itu disebut di dalam tulisannya. Jadi tafsiran saya baca buku itu silakan ya teman-teman yang lain baca itu sama nggak dengan yang saya tafsirkan, kalau enggak kita diskusi boleh karena kita pendidikan sifatnya. Itulah tafsiran Syahrir mengenai Pancasila meskipun tidak disebut kata Pancasila, esensinya ada di situ semua sih. Jadi buat saya nggak ada masalah itu. Pancasila, sosialisme di Indonesia, sosialisme kerakyatan ya. Itu adalah Pancasila yang ditafsirkan dan diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik Sultan Syahrir. Oke, Bung Kemal. Pertanyaan selanjutnya, di generasi kita ini kan sekarang kita melihat bahwa mengguritanya nih tentang ideologi kapitalis di generasi kita gitu ya. Nah, apa sih yang akan terjadi selanjutnya jika generasi muda tetap acuh tak acuh nih kepada hal tersebut gitu tentang ideologi kapitalis ini? Di tulisan kecil Bung Syahrir itu menarik karena beliau itu menulis pasca Perang Dunia Kedua, di mana kekuatan Amerika waktu itu disebut ya Amerika dan Inggris. Jadi kapitalisme Barat, negara industri kapitalis Barat, itu sebagai kenyataan sejarah itu ada. Dan Syahrir tidak menafikan itu. Jadi kita harus hidup di tengah kapitalisme ini karena adalah satu cara bergerak secara ekonomi yang melahirkan pertumbuhan dengan segenap biaya sosial dan lingkungannya gitu. Tapi pertumbuhan, ada inovasi teknologi dan sebagainya. Tapi di situ ditulis sampai pada batas tidak merugikan atau melanggar hak-hak rakyat. Jadi kapitalisme ini sebagai satu kenyataan sejarah suka nggak suka, kita ada di tengahnya. Seperti sekarang musim hujan ya, kita di tengah musim hujan mau apa gitu. Cuma kita tahu batas.
jangan sampai kebanjiran, jangan sampai basah yang kalau kita jadi flu gitu ya. Itu Syahrir tulis tuh, kita harus bisa bermain di kekuatan kapitalisme dunia internasional sampai batas itu tidak merugikan rakyat, disebut begitu. Jadi ya kita tidak lalu serta merta menentang dengan habis-habisan gitu ya, enggak, karena kita memerlukan itu kehidupan kita ini teknologi yang kita pakai ini kan hasil dari kapitalisme barat ini. Ya. Teknologi komputasi, internet dan sebagainya itu yang kita pakai gitu kan. Yang tidak merugikan jadi kita pakai itu gitu. Tapi kalau itu sampai merugikan kehidupan rakyat, stop di situ. Nah, di sini peranan kader kita sama-sama yang muda, di mana batas itu harus dibikin. Nggak ada rumusnya ya, kita masing-masing bisa mengukur sendiri tuh. Coba ya. Kira-kira gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bung Kemal, saya juga perlu tahu gitu ya. Apakah penting saat ini generasi muda mengerti mengenai ideologi sosialisme, khususnya untuk generasi millennials dan generasi Z nih, yang kita lihat bahwa nanti 100 tahun Indonesia merdeka di 2045 mereka nih yang akan menduduki entah itu posisi penting pemerintahan, swasta dan lain-lain gitu. Bung tadi kan cerita bagaimana anak-anak muda pada masa itu ya, awal kemerdekaan, sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia tergerak dengan sosialisme maupun nasionalisme dan sebagainya. Karena mempunyai harapan lahir sebuah bangsa negara Indonesia yang dia gambarkan. Sekarang saya juga bertanya juga sama generasi berikutnya, anak-anak saya juga, keponakan mahasiswa saya tanya, ini Indonesia-nya itu sudah jadi yang dulu diperjuangkan oleh pendiri. Sekarang pertanyaan bukan soal Indonesia, tapi Indonesia yang bagaimana yang Bung Cokro nanti ingin hidup di tengah Indonesia itu tersebut. Nah, Indonesia yang bagaimana itu yang jawab ya generasi Bung Cokro, jangan saya, karena waktu yang disebut nanti saya tinggal nonton dari udara gitu kan, layang-layang gitu kan ya. Jadi ya itu yang dijawab dulu. Nah, salah satu cara berpikir untuk menemukan seperti apa ya Indonesia yang Pancasila tadi loh ya, yang berkeadilan sosial, berkemanusiaan, adil dan beradab, yang membentuk persatuan Indonesia dan lalu kita bermusyawarah mufakat dalam pengalaman itu seperti apa? Katakan dengan buku pendeknya Syahrir aja kita bisa punya inspirasi ya. Tidak berarti buku itu dipakai kemana-mana ya. Itu juga bukan barang yang harus dianggap kitab suci, tapi itu memberi inspirasi. Kalau gitu kita kepingin Indonesia begini, kapitalisme yang masuk di Indonesia, modal-modal yang masuk di Indonesia boleh. Tapi jalannya kalau di bukunya, di tulisan Syahrir itu yang hak-hak rakyatnya diberi kesempatan. Yang kalau di dalam pemikiran sosialis itu di mana setiap warga itu dinilai dari kontribusinya terhadap produksi kemajuan ekonomi. Jadi kalau untuk berkeringat paling banyak, Anda berhak mendapat bagian yang lebih besar. Karena Anda berkeringat lebih banyak. Ketimbang yang duduk kayak begini, cuma perintah-perintah begitu. Di sistem kapitalisme yang sifatnya murni, itu tidak dimasalahkan. Selama saya punya kekuasaan, saya punya modal, saya bisa lakukan. Saya menjadi orang yang 1% menguasai 90% aset, nggak apa-apa dong. Orang itu prestasi saya. Sosialisme nggak menerima itu, nggak bisa, karena dia hidup di tengah kehidupan orang banyak gitu. Jadi itu harus ditentukan. Nah, sekarang perjalanan modal, ekonomi, tumbuh, masalah lingkungan, banjir, pengangguran, isu yang lama sebenarnya, bukan sekarang saja ya. Jadi itu mau dijawab seperti apa oleh generasinya Bung Cokro nanti. Nah, untuk mencari jawab itu jangan bingung. Ya, kita sudah punya beberapa catatan oleh pendahulu, salah satunya dengan pendekatan sosialisme ini. Mari kita interpretasikan, kita taruh di dalam konteks sejarah Indonesia dan yang ke depan mau ditulis seperti apa Indonesianya. Belum terjadi loh itu. Jadi bisa dibikin kalau kita mau intervensi terhadap sejarah yang belum ditulis. Nah, di situ pendidikan sosialis Indonesia ini memberi ruang
Oke. Untuk kita ngomong-ngomong seperti ini, mungkin ada kesempatan yang lain, kita dengan yang lain, mudah-mudahan ada inspirasi. Kami yang lebih tua ini nggak mendikte mesti begini. Oh ya, tuh menemukan itu ya, oke. Ya. Silakan, apa yang kita bisa bantu gitu kan? Ya. Mungkin berbeda sama sekali dengan zaman Syahrir dulu karena zamannya beda ya. Ya. Nggak apa-apa. Tapi nilai-nilai apa ya, kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan itu tetap dibawa gitu. Oke. Jadi mau diberi label yang lain juga nggak apa-apa, kita nggak keberatan lah. Ya. Mau disebut sosialisme Islam, mau sosialisme Buddha, sosialisme Kristen, sosialisme Jawa gitu. Ya. Oke, gitu lah ya. Ya. Karena itu bukan hal yang pokok gitu ya. Ya. Esensinya yang kita penting. Ya. Jadi pendidikan sosialis Indonesia ini sebagai wadah ya untuk anak-anak muda. Ya ruang ruangan, ruang berdiskusi, ruang Ya. berdialog, ruang bertukar pikiran, bertukar pengalaman, ruang menemukan sesuatu yang barangkali berguna buat ke depan. Oke. Kalau mau dibilang begitu. Oke, terima kasih Bung Kemal. Oke, mudah-mudahan ada gunanya. Betul. Kawan-kawan, kita sudah berakhir sesi untuk kita ngobrol-ngobrol dengan Bung Kemal. Pasti kedepannya kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih. Di YouTube nanti akan kita putarkan selanjutnya berita-berita menarik tentang pendidikan sosialis Indonesia. Terima kasih Bung Kemal sekali lagi. Sama-sama. Salam kerakyatan. Salam kerakyatan. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Dimana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Dimana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan tercapai sempurna. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati telah menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian sebelah. Dimana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Dimana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan tercapai sempurna. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan tercapai sempurna. Pemuda, kemana